bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan. Nah, bagaimana Bella sanksi bagi pelaku tindak yang menghalangi proses penyidikan itu? Apakah ada sanksinya? Untuk sanksinya sendiri itu diatur dalam pasal 221 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi ada perkembangan hukum yang baru kan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Pengacara channel. Pecah. Oke, pecah gini Bella. Kenalin dulu guys, kenalin dulu. Ya, ini ada siapa ini? Siapa Kak Bella, jelaskan. Namanya siapa? Namanya siapa? Nama aku Bella. Terus Apalagi Kak Gon, namanya. Oh ya, tamatan dari mana? baru tamat dari Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum. Wih, penerus Puspa. Jadi guys, Ini kami kita hari kedatangan. ini ada perpisahan nanti ya. Belum sekarang Kon. Kaki dulu. Jadi Oke. kita hari ini bakal ngebahas apa Kak Gon? Tentang apa Bella? Tentang apa Bella? Menghalangi penyidikan kasus menghalangi penyidikan dari proses penangkapan seorang terduga pelaku pencabulan di pondok pesantren di Jombang. Jadi dalam kronologi tindak pidana menghalang penyidikan dalam kasus pencabulan yang dialami oleh santriwati ya. Santriwati. Nah, yang mana tersangkanya itu inisialnya Mas Inisial MSAT. MSAT Alias ya. Mas Becky. Mas Becky. Becky. Mas Becky sudah menjadi DPO ya. Daftar pencarian orang. Yang Karena mana dia sudah ada beberapa kali hadir dalam panggilan polisi. Jadi Mas Becky itu merupakan anak dari seorang pemuka agama ya. Iya. Itu kenal di Jombang. Iya, jadi ayahnya ini yang punya pondok pesantren Iya, itu. pondok pesantren Sekiah itu. Ayahnya itu seorang pimpinan pondok pesantren. Dengan sengaja atau tidak sengaja dia menghalangi polisi untuk melakukan penyidikan kepada anaknya itu. Dengan sengaja. Terus pas polisinya itu tuh katanya polisinya tuh mau diajak berunding masuk ke pesantren itu ternyata, dan itu nggak bawa Surat tugas. bukan surat tugas, nggak bawa nggak bawa yang pasukan yang lain, nggak bawa polisi yang lain. Jadi dia sendiri. Ternyata pas dia masuk ke dalam pesantren itu ternyata dia tuh udah di hadapan ratusan umat. Jadi bukan ayahnya be yang halang-halang, tapi ada santri-santri juga yang Jadi dia tuh bisa ini. Jadi kalau misalnya yang ayah dari Mas Becky ini memprovokasi umatnya itu tuh bisa-bisa ya itu tadi terjadi kekerasan terhadap polisi, yang satu orang polisi itu yang masuk ke dalam pondok pesantren itu. Kiai itu merupakan suatu pimpinan pondok pesantren yang mana memprovokasi jamaah lainnya ya. Ya. Santri yang lain-lainnya bahwa dia mau membenarkan diri ya, istilahnya itu mau membenarkan diri anaknya. Kalau anak tidak melakukan hal itu, padahal sudah ada korbannya kan. Sudah ada korbannya. Iya, sudah ada delik aduan lah istilahnya kan, sudah ngelapor ke polisi kan korbannya itu kan. Jadi apa saja bentuk-bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan itu? Aku ya. Iya, Aku yang jawab. Nadia, coba Nadia gantian dulu biar Nadia tuh pinter. Asal bentuk-bentuk tindakan yang termasuk menghalangi proses penyidikan itu, yang pertama dengan sengaja menyembunyikan dan atau melenyapkan barang bukti pada saat sebelum atau sesudah proses penyidikan dimulai. Yang kedua, dengan sengaja menghindari proses penyidikan dengan tujuan mengulur-ngulur waktu. Dan yang ketiga, pihak ketiga yang dengan sengaja membantu melakukan dan atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana. Cuma tiga ya? Tiga. Oh jadi itu ya bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan. Nah, bagaimana Bella sanksi bagi pelaku tindak
yang menghalangi proses penyidikan itu? Apakah ada sanksinya? Untuk sanksinya sendiri itu diatur dalam pasal 221 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tapi ada perkembangan hukum yang baru kan setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual itu menghalangi tindakan menghalangi penyidikan untuk kasus kekerasan seksual sendiri itu diatur dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Tapi Undang-Undang TPKS ini itu belum ada aturan pelaksana, belum ada kayak peraturan pemerintah belum ada, terus peraturan presidennya juga belum ada, jadi penegakannya itu belum optimal. Jadi belum terlalu memihak korban. Iya. Jadi itu ya bentuk sanksi yang dapat dijerat oleh menjerat para pelaku yang menghalangi proses penyidikan untuk kasus kekerasan seksual sendiri. Jadi yang Kiai tadi itu udah termasuk ada unsur nggak menurut Bella tadi? Kalau menurut pandangan Bella tadi yang bapak dari si siapa Becky ya? Iya, orang tua dari Becky itu. Menurut aku sendiri itu udah memenuhi sih. Unsur ya. Iya, tapi pas yang si Becky-nya itu jadi kasusnya ini Becky itu mau ditangkap tapi pas malam-malam itu tuh akhirnya dia menyerahkan diri ke polisi. Waktu polisinya jemput itu dia menyerahkan diri, akhirnya dia keluar dari pesantren itu, awalnya kan dia sembunyi. Nah, menurut aku pribadi ayahnya itu bisa kena sih sebenarnya pasal ini kedua ketentuan hukum itu karena dia berusaha melindungi terduga pelaku kekerasan seksual itu. Oh gitu. Kalau menurut Nadia gimana? Musik. Ya jadi kesimpulannya dari penjelasan secara bentuk-bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan tadi sudah disampaikan oleh Nadia, dan apa saja sanksi-sanksi bagi pelaku tindak yang menghalangi proses penyidikannya sudah dijelaskan oleh si Bella. Jadi dari itu kita kaitkan dengan kasus yang terjadi oleh Mas Becky itu sudah dapat kita katakan memenuhi unsur ya. Cuman kita balik lagi kepada penyidik yang mana yang sebenarnya nggak boleh kan kita tuh menghalangi proses penyidikan karena itu tuh termasuk suatu tindak pidana. Betul. Dan ada sanksinya. Jadi kalau misalkan kita tuh dituduh untuk melakukan tindak pidana itu ya ikuti deh prosedurnya. Kalau misalkan memang terbukti bersalah kan selama proses penyidikan ya sudah. Kalau misalkan kita nggak salah ngapain nggak takut? Jangan takut kalau benar sih. Makanya di dalam pengadilan itu ditanyakan apakah terdakwa ini waktu penangkapan kooperatif tidak. Nah di situ kan ada hal-hal yang meringankan, ada hal-hal yang memberatkan. Jadi apabila tidak kooperatif dalam penangkapan itu dapat menjadi pertimbangan hakim juga nantinya kan, dapat memberatkan hukuman dia nanti. Makanya apabila ada penyidikan dari kepolisian ya udah kita serahkan kepada yang Jadi hak kalau sudah ada normatif ya. panggilan polisi untuk Ya itu kita langsung patuhi dipenuhi, aja, penuhi. Jangan sampai menghalangi dan menghambat proses penyidikan itu. Itu saja mungkin kesimpulan dari kita. Makanya kita itu harus berpola baik, jangan neko-neko. Tidak. Jadi itu saja. Apabila ada pertanyaan silakan di DM atau ya bang. Jadi kalau kalian nanya-nanya seputar hukum apapun bisa langsung DM ke IG Pengacara Channel atau langsung komen di YouTube. Betul. Jadi itu saja, Indonesia Negara Hukum. Assalamualaikum warahmatullahi